Mari kita menyembah Tuhan, mari kita meninggikan nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas kebaikan-Mu, berkat-Mu, kesehatan, sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, datang kepadamu untuk meninggikan Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tangan kita, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Garammu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sembah ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita datang mengambil tata kudusnya, sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh Engkau mempesona Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami tetap ada dalam kasih, kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
saudara selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Sujud syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Shalom. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini bersukacita karena kemurahan-Nya, karena kebaikan-Nya melingkupi kita semua. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Hari ini kita beribadah kembali dan tetap dalam ibadah online. Kita tetap bersukacita, amin. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dan tentu saja penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya akan membawakan firman Tuhan hari ini dengan tema excellent. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata excellent, artinya adalah menjadi luar biasa. Artinya adalah bagus, luar biasa. Artinya sangat bagus. Hari-hari ini kita semua boleh bersyukur Indonesia sudah berubah statusnya menjadi new normal. Mungkin ada beberapa dari kita semua sudah mulai bekerja seperti biasanya. Atau mungkin beberapa dari kita sudah mulai membuka toko usahamu layaknya hari-hari sebelum PSBB. Tapi kita perlu satu hal yang pasti, kita harus tahu bahwa kehidupan setelah PSBB dan hari yang kita jalani, saya percaya kehidupan kita akan jauh lebih luar biasa, jauh lebih excellence. Yang mau bersama-sama menjadi excellence, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan buat kita semua dalam kitab Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Efesus yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita terlebih dahulu menjadi sosok yang excellence. Dikatakan di ayat 20, bagi Dialah Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus jauh lebih banyak melakukan hal-hal yang sempurna, hal-hal yang luar biasa. Dia excellence. Bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Nah, lalu hari ini firman Tuhan bagi kita semua mengajarkan satu hal. Saya percaya hari ini ketika melangkah, engkau dan saya adalah orang-orang yang excellence. Lalu excellent secara komprehensif artinya adalah memberikan apa yang terbaik yang ada di tangan kita. Mengharapkan atau melakukan sesuatu
yang lebih dari ekspektasi kita. Bukan hanya saja mengharapkan, tetapi melakukan sesuatu yang lebih dari ekspektasi kita. Ya, orang yang excellence adalah orang yang melakukan segala sesuatunya lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang direncanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini engkau bekerja, hari ini engkau membuka usaha, hari ini engkau sebagai ibu rumah tangga, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau melayani Tuhan. Lakukan semua itu lebih dari apa yang engkau bayangkan, lebih dari apa yang engkau ekspektasikan. Mengapa demikian? Karena Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Excellence mengajarkan kita untuk tidak malas. Kenapa bisa malas? Kenapa ada muncul kata malas? Orang yang malas itu susah untuk melakukan excellence. Orang yang malas pasti akan enggan untuk melakukan apa yang lebih baik. Orang yang malas akan stop di posisi yang sudah nyaman, akan stop di saat mereka sudah melakukan yang baik. Tapi orang yang excellence, dia tidak akan berhenti di titik itu. Kalau dia merasa sudah melakukan yang baik, dia akan terus melakukan yang terbaik. Orang yang excellence, dia tidak mau melakukan hal yang biasa. Tentu saja, orang yang luar biasa, sebelum jadi luar biasa, dia akan ada di posisi yang biasa. Orang yang di atas rata-rata, sebelum dia menjadi posisi tersebut, dia akan melakukan hal yang rata-rata. Dan dia tidak akan tinggal diam di posisi yang biasa, dan tidak tinggal diam di keadaan yang rata-rata. Dia akan terus bekerja, giat, tidak malas. Ya, pastikan engkau yang menonton dari rumah, engkau yang melihat streaming YouTube dari handphonemu, dari gadgetmu, katakan pada orang-orang di sebelahmu, ayo, jangan malas, be excellence. Ya. Mari kita buka Amsal 12 ayat 27. Amsal 12 ayat 27, saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya garis bawahi, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita malas, kalau kita tidak berupaya dengan gigih, kita tidak akan mencapai target yang kita tuju. Ya. Teman-teman yang bekerja di dalam perusahaan pun, saya yakin sales atau manager atau supervisor, mereka punya target yang diberikan. Kalau mereka tidak mau bekerja dengan gigih, maka target itu tidak akan tercapai. Begitu juga dengan halnya kita dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, apapun profesimu, apa yang engkau lakukan dalam melayani Tuhan, kalau engkau hanya stagnan, kalau engkau hanya berdiri di satu titik, tidak melangkah dengan lebih jauh lagi, tidak berusaha dengan lebih gigih lagi, maka dapat dipastikan target yang engkau tuju tidak akan tercapai. Ini firman Tuhan yang mengatakan buat kita semua. Tetapi orang rajin, untuk orang-orang yang mau, untuk orang-orang yang rajin, akan memperoleh harta yang berharga. Harta yang berharga, misalnya. Nah, jadi pada pagi hari ini, mari kita jadi orang yang rajin. Baik. Nah, untuk menjadi excellence, poin yang akan saya sampaikan berikutnya adalah berbicara tentang melakukan apa yang sudah kita lakukan lebih baik lagi, lebih baik lagi, sehingga menjadi yang terbaik. Poin yang ini adalah berbicara tentang extra mile. Extra mile adalah satu pengertian kita melakukan hal-hal yang lebih, melakukan hal-hal yang out of the box, melakukan kegiatan yang
orang lain lakukan dengan biasa, kita lakukan dengan cara yang tidak biasa, dengan hal yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut tentang extra miles, bagaimana sih kita melakukan hal yang ekstra ini, yang lebih dari apa yang kita lakukan? Nah, simple. Berikan perhatian kita, fokus kita kepada hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil saja itu bisa menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Saya ulang, untuk melakukan hal yang extra miles harus dicatat, berikan perhatian atau fokus pada hal-hal yang kecil. Dan itu akan membedakan kita dengan orang lain. Nah, begini maksudnya. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha maupun pelayanan, bukan kita mencari muka atau kita mencari jabatan atau bahkan untuk mempromosikan diri. Ingat, orang yang excellence, dia tidak perlu mempromosikan dirinya. Tapi orang lain yang akan mempromosikan dirinya karena melihat dirinya excellence. Ya, tentu saja. Jadi, orang yang mau excellence dan mau melakukan extra mile adalah orang yang fokus terhadap hal-hal kecil. Dia memperhatikan hal-hal kecil. Contohnya seperti ini. Ketika engkau sedang berdagang, menawarkan sebuah barang dagangan, ambil kata ketika kita berjualan. Contoh, kita menjual mobil. Orang yang excellence, dia akan memperhatikan hal yang kecil. Misalkan, dia akan melakukan komunikasi dengan pembeli sangat ramah. Dan ketika terjadi komunikasi, sebelum transaksi, dia akan melakukan service yang baik. Dia akan memberikan informasi yang lengkap. Bahkan seorang penjual yang baik, dia akan menyambut calon pembeli dengan sebaik mungkin, walaupun pembeli tersebut belum tentu jadi membeli mobil yang dijual. Itu hal yang paling simpel. Jadi dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, bahkan teman-teman yang masih studi sekalipun, engkau bisa memakai karakter, yaitu untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, itu akan membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Kalau kita memperdulikan, memberikan attention terhadap hal-hal yang tersebut, bagaimana kita approach, bagaimana kita menawarkan, bagaimana kita menyambut, memberi salam ramah, bahkan kita menservis dengan memberikan minuman dan lain sebagainya, itu akan memberikan value yang berbeda dengan yang lainnya. Dan dengan begitu, tidak perlu kita repot-repot mempromosikan diri kita. Orang lain yang akan mempromosikan kita. Orang yang berjumpa dengan kita yang akan menyampaikan, oh ternyata orang ini begitu humble, begitu baik dan ramah, menjelaskan dengan lengkap. Itu sebagian contoh yang dapat kita lakukan. Begitu juga dalam melayani. Hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita melayani dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan penuh rasa, yaitu tanggung jawab, dengan penuh rasa, yaitu melayani, hanya melayani sebagai hamba. Nah, maka saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan adalah orang yang berbeda, orang yang excellence, orang yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Maukah saudara untuk memperhatikan hal-hal yang demikian, hal-hal yang kecil tadi? Ya, itu akan membedakan kita semua. Kita akan masuk kepada extra mile. Nah, mari kita buka kitab Matius 5 ayat 41. Buka kitab Matius 5 ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya ulang kembali, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dalam kebudayaan pada masa itu,
kita bisa mempelajari orang Yahudi bekerja sebagai pengangkat ransel. Pada masa itu orang Yahudi pekerjaannya, profesinya salah satunya adalah mengangkat ransel. Ransel apa? Ransel para tentara Romawi. Yang biasanya ransel itu berisikan tentang kebutuhan-kebutuhan kehidupan untuk berperang, dikala mereka berperang, bahkan senjata dan lain sebagainya, yang diperkirakan berat ransel itu bisa mencapai 50 kilo. Memang mereka bekerja keras, itu angkat ransel 50 kilo berat, Bapak sekalian. Ya. Dan mereka harus berjalan berkilo-kilometer jauhnya, 1,5 kilometer bahkan 2 kilometer. Nah, maka firman Tuhan di sini dari gambaran seperti ini di kitab Matius jelas dikatakan, jika ada orang yang mengajak kau berjalan 1 mil, berikan 2 mil. Ya, extra mile adalah kita memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya. Kita memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya, yang ada di tangan kita. Ini tidak hanya berbicara tentang nominal, tapi ini berbicara tentang apa yang kita bisa berikan yang terbaik. Ya, extra mile. Pastikan engkau dan saya hari ini mulai melangkah di saat Indonesia di dalam kondisi new normal untuk extra mile. Dan engkau akan melihat perbedaan yang jauh dalam kehidupanmu dan kehidupanku ketika kita melakukan ini semua. Saya yakin kita berbeda. Bapak sekalian dikasih Tuhan, saya percaya dalam doa kita semua, khususnya Gereja JKI Epifani, akan terus memberikan firman Tuhan yang menguatkan, juga melatih dan mendidik kita semua. Saya berdoa kita semua dengan satu visi dan misi, dengan satu kesamaan dalam doa, gereja di tempat ini akan menjadi gereja Tuhan, akan dipakai Tuhan, bukan hanya saja melebar ke kiri dan kanan, bukan hanya saja memiliki tempat ibadah yang permanen, tapi juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini tidak begitu panjang dan lebar, tapi saya menantang kita semua, ayo be excellence, going to the extra mile, going to the extra mile. Mari kita menjadikan extra mile adalah gaya hidup kita. Amin. Yang mau, mari kita katakan ke sebelah, katakan, ayo kita extra mile. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah online hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan saya akan tutup pemberitaan firman Tuhan dengan doa, dan setelah itu kita akan membawa puji-pujian untuk memasuki liturgi perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan yang singkat dan lugas ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang masuk ke dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjalaninya, dan kami boleh melakukannya, sehingga kami menjadi orang yang rajin, sehingga kami akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa ketika kami melakukan extra mile, dan kami akan menjadi excellence. Tuhan pakai kami, Tuhan urapi kami di dalam kehidupan rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga. Tuhan urapi suami dan istri agar mereka menjadi suami dan istri yang excellence. Begitu juga anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan pakai mereka semua menjadi anak-anak yang pintar, yang rajin dan excellence di dalam studinya. Begitu juga hamba-hambamu yang melayani Tuhan, kau jadikan hamba-hamba yang excellence, yang melayani dengan sungguh hati. Dan setiap hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu yang bekerja, yang berusaha, Tuhan kami percaya firman Tuhan hari ini disampaikan akan menjadi kekuatan dan menjadi arahan yang penting, menjadi sesuatu yang membuka pikiran kami untuk menjadi orang yang excellent. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita simpan hati kita untuk mengangkat tubuh dan darah Kristus. Katakanlah pujian ini. Darahmu Yesus, darahmu Yesus
sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Bapak sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mengangkat tubuh Kristus. Kita percaya roti ini adalah tubuh Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita angkat hosti, kita akan berdoa. Bapak, kami percaya inilah tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib dan mengampuni segala dosa kami. Kami percaya Tuhan, orang yang ada tubuh dan darah Kristus tidak akan dirusakkan. Kami percaya tubuh-Mu menyelamatkan kami. Kami berdoa, sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami berdoa, keluarga kami, keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat setiap cawan anggur dan berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah anggur, inilah persekutuan dengan darah Kristus, darah-Mu yang tercurah dari atas kayu salib, bukan hanya saja menebus dosa-dosa kami, tapi mempercayakan kami menjadi milik Kristus. Kami percaya dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami dibebaskan daripada kuasa-kuasa maut, kutuk dipatahkan. Kami percaya hutang-hutang, bahkan Kau memberi hikmat bagi kami untuk menyelesaikan segala hutang. Kenangan dan karat tidak berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang tidak terpisahkan, tidak ada orang ketiga, tidak ada perusak dalam rumah tangga. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan berkata, Yesus mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus Yesus. Perbuatlah kamu setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan Yesus. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima tubuh dan darah. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari
angkat kedua tanganmu, pandang kepada wajah Kristus. Kita terima berkat yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat yang daripada Allah Bapa melalui putra yang tunggal itu, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis erat dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ibadah online telah usai dan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah minggu depan dan ibadah yang online juga. Terima kasih atas setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita berikan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.